lihat saudara senyum karena pakai masker. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di sini ya. Semua karena kasih setia Tuhan kepada kita. Ya. Terima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan, ya, dan kita bisa menikmati hari demi hari. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, pagi hari ini karena 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, saudara. Maka saya akan berkhotbah dengan tema merdeka hari ini ya. Merdeka, saudara. Yang pertama kita patut bersyukur ya buat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah bebas dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Belanda, dan itu dialami oleh para pendahulu kita. Nah, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semua hal yang berguna, ya, yang dapat kita kerjakan sesuai dengan peran kita, sesuai dengan kemampuan kita, baik secara pribadi, meningkatkan kualitas kepribadian kita, maupun di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan di mana saudara ada, di lingkungan di mana kita tinggal, di masyarakat, dan kalau boleh kita juga berguna bagi negara kita. Amin. Karena memang orang-orang percaya, salah satu panggilan orang-orang percaya adalah supaya setiap orang percaya itu bisa berguna bagi kehidupan orang lain, ya. Nah, sekali lagi kita patut bersyukur buat jasa para pahlawan kita yang konon katanya 350 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun di okupasi atau dijajah oleh Jepang, saudara-saudara, ya. Dan kita sudah bebas dari semua itu, tinggal kita sekarang mengisi dengan hal-hal yang berguna bagi bangsa kita. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Kita baca mulai ayat 30 sampai 36. Saudara hanya boleh tidak bawa Alkitab kalau saudara sudah hafal Alkitab, ya. Jadi kalau saudara belum hafal Alkitab, saudara seharusnya bawa Alkitab. Apakah Alkitab di HP atau Alkitab cetak, apa? Yang penting ada Alkitab. Kecuali saudara sudah hafal, ya. Nanti kalau kita bisa tes, ya. Baik. Yohanes pasal 8. Kita baca ayat 30 sampai ayat 36. Sudah? Sudah ya? Saya akan baca saudara-saudara. Saudara coba perhatikan di Alkitab saudara. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Ya. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, itu bagian penting pertama. Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Nah, sekali lagi saudara-saudara, ya, kita sedang memperingati hari kemerdekaan 2 hari lagi, dan sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kemerdekaan dari penjajahan, semua karena rahmat Tuhan, ya. Itu juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua hafal kan? Enggak ya? Di situ di pembukaan itu ada tertuang hanya karena dengan rahmat Tuhan ya kita merdeka. Dan yang kedua karena jasa para pahlawan atau pejuang-pejuang terdahulu. Nah, baik, kita kembali ke teks kita, saudara-saudara. Di dalam teks ini, saudara-saudara, Yesus memberikan satu ide besar tentang bagaimana supaya kita hidup di dalam kemerdekaan. Dan tentu saja kemerdekaan yang dimaksud oleh Yesus di sini bukanlah kemerdekaan secara fisik, tetapi kemerdekaan secara rohani. Nah, kita akan lihat ini, saudara, satu demi satu. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 30 sampai 32, ya, di sini Yesus dikatakan setelah Yesus mengajar atau setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, apa yang dikatakan Yesus yaitu pengajaran-pengajaran di atasnya tentang bagaimana salib, ya, bagaimana salib menyelamatkan orang-orang yang percaya, bagaimana pengorbanan Kristus bisa membawa orang-orang Yahudi diselamatkan secara rohani. Dan firman Allah berkata setelah Yesus mengatakan atau mengajarkan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus khotbah, ya, banyak yang mendengarkan Yesus pada waktu itu. Dan setelah Yesus selesai khotbah, dicatat oleh Alkitab ada banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, percaya di sini saudara-saudara adalah benar-benar baru mengenal kebenaran. Ya, jadi kata percaya yang dipakai di sini adalah orang yang betul-betul barusan bertobat, orang yang betul-betul barusan mengerti tentang keselamatan, orang yang betul-betul baru tahu, oh ini tuh keselamatan itu. Ya, nah ini yang kata percaya di sini, saudara. Jadi orang-orang yang percaya pada waktu itu adalah orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan tentang Injil, baru pertama kali mendengarkan tentang kebenaran, dan mereka percaya kepada Yesus. Ya, nah orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang murni, tetapi masih dangkal, ya, masih dangkal, masih cetek. Makanya di kalimat berikutnya di ayat 31, maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya tadi itu, yang baru bertobat tadi itu, yang imannya masih murni tapi masih dangkal, belum paham tentang sesuatu yang lebih dalam, ya, belum memahami sesuatu yang lebih signifikan tentang iman. Mereka baru bertobat, mereka baru percaya kepada kebenaran. Dan kepada orang-orang seperti ini Yesus berkata, ya, Yesus berkata apa, saudara-saudara? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalimat jikalau kamu benar-benar tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar menjadi murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, itu diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi yang baru saja bertobat, ya, yang baru saja mengenal kebenaran, yang baru saja mengerti tentang keselamatan. Selama ini mereka belum mengerti keselamatan. Jadi bisa kita golongkan mereka ini adalah orang-orang petobat-petobat baru, ya, petobat baru. Ini masker saya turun terus ya. Saya buka aja nggak apa-apa ya. Saya sedikit terganggu. Ya, ini adalah Yesus berbicara kepada mereka yang merupakan petobat baru, saudara. Ya, petobat yang benar-benar baru saja mengenal kebenaran.
Dan Yesus berkata kepada mereka yang belum mengerti apa-apa. Yesus berkata tentang satu hal yang sangat pokok di dalam iman kekristenan, yaitu apa, saudara? Tinggal di dalam firman Tuhan. Ini sebenarnya inti dari perikop ini. Ya, sekali lagi saya ulang. Yesus berkhotbah, ada banyak orang Yahudi yang mendengarkan dia. Setelah Yesus berkhotbah, saudara, ya, orang-orang Yahudi yang mendengarkan dia tadi banyak yang percaya. Kata percaya di sini di dalam tata bahasanya, saudara, di dalam tata bahasa teks aslinya itu menunjukkan orang yang benar-benar baru percaya, baru mengerti kebenaran, baru mengerti apa itu keselamatan. Dan di ayat 31 Yesus berkata kepada mereka yang tadinya percaya. Di ayat 31 ini kata percaya diulang lagi. Tetapi kata percaya di ayat 31 ini menggambarkan seseorang yang imannya masih dangkal. Ya, dangkal. Nah, kepada orang yang baru percaya, kepada orang yang imannya masih dangkal ini, Yesus mengatakan satu pokok iman Kristen, satu kebenaran hakiki yang harus dimiliki atau diketahui oleh setiap orang yang percaya. Apa itu, saudara? Tinggal di dalam firman Allah. Dan dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, ya, tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini akan kita lihat pagi ini. Tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa? Ya, kepada orang-orang yang baru bertobat inilah Yesus mengatakan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengajarkan, atau apa alasan yang mendasar Yesus memberikan pengajaran itu kepada mereka yang baru percaya? Nah, pada waktu itu tentu saja sudah banyak orang yang mengenal Yesus. Kalau kita baca Yohanes pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, sudah banyak perbuatan-perbuatan Yesus, dan sudah banyak orang yang mengenal Yesus pada waktu itu. Dan kali ini Yesus berhadapan dengan orang-orang yang baru saja bertobat. Dan kepada orang-orang yang baru saja bertobat, Yesus mengajarkan tentang bagaimana menjadi murid yang sejati. Bagaimana kita supaya kita menjadi murid yang benar-benar adalah murid Kristus, betul-betul adalah murid Kristus. Gitu. Apa alasan Yesus mengajarkan itu? Kita akan lihat. Yang pertama, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus sebelumnya. Itu bukan karena iman yang murni. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus sebelumnya. Itu karena mereka mengalami mukjizat. Saudara boleh cek Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Mundur sedikit. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Ya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang itu, yaitu manusia itu. Artinya apa, saudara? Dalam teks ini dikatakan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka percaya kepada Yesus itu karena hanya melihat mukjizat, melihat tanda-tanda ajaib. Mereka tidak memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga waktu di pasal 8 tadi ada banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Yesus hendak menyelamatkan orang Yahudi ini dengan iman yang benar. Yesus tahu beberapa waktu lalu banyak orang yang percaya kepadanya, tapi percaya karena melihat mukjizat. Maka Yesus berkata, kamu jangan seperti itu. Bagaimana caranya supaya kamu menjadi murid yang benar? Mereka itu bukan murid yang benar, kira-kira seperti itu. Mereka percaya karena mendapatkan sesuatu.
Mereka percaya hanya karena melihat mukjizat. Dan bagi Yesus, orang-orang seperti itu bukanlah murid yang benar. Nah, ini menjadi koreksi buat kita. Ya, ini menjadi koreksi buat kita orang-orang percaya. Percaya kita kepada Yesus seharusnya tidak ditentukan apakah kita mengalami mukjizat atau tidak dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena masih banyak orang Kristen sekarang percayanya berdasar kepada apa yang dia dapat dari Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang meninggalkan Tuhan karena doanya tidak dijawab. Ya. Jangan heran kalau ada orang yang meninggalkan Yesus karena apa yang dia inginkan dari Yesus itu tidak dijawab. Ada banyak orang tipe seperti yang digambarkan di Yohanes pasal 2. Mereka baru percaya kepada Yesus ketika mereka melihat mukjizat. Mereka baru percaya kepada Yesus ketika mereka mendapatkan sesuatu dari Yesus. Iman seperti ini tidak direkomendasikan oleh Yesus. Iman seperti ini bukanlah iman yang benar. Iman seperti ini bukanlah iman yang berkenan kepada Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara kepada orang-orang banyak, ada banyak orang yang percaya yang betul-betul barusan percaya. Yesus langsung memberikan pengajaran yang benar kepada mereka. Hei kamu yang baru bertobat, hei kamu orang-orang Yahudi yang imanmu masih murni tetapi dangkal, kamu belum paham apa-apa, camkan ini. Kalau kamu mau menjadi benar-benar menjadi muridku, taat tinggal di dalam firman-Ku. Nah, itu pengajaran Yesus. Ketika engkau tinggal di dalam firman-Ku, maka engkau akan merdeka. Engkau akan tahu kebenaran itu. Nah, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Orang-orang yang kemarin percaya kepadaku, mereka percaya karena mendapatkan sesuatu. Mereka percaya hanya karena melihat mukjizat. Mereka bukan tipe murid yang benar. Nanti suatu saat mereka nggak ada mukjizat, mereka tidak lagi percaya kepadaku. Kira-kira seperti itu isi pikiran Yesus. Ya, saudara perhatikan lagi ayat pasal 4:48. Kita maju sedikit. Pasal 4:48. Yohanes 4 ayat 48. Sudah dapat? Di sana dikatakan apa, saudara? Seorang boleh baca dulu bagi kita yang kelas. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, ini orang yang ditemui Yesus, saudara. Jadi pengamatan Yesus ini nggak sembarangan. Ya. Yesus mengamati pendengar-pendengarnya. Yesus mengamati orang-orang yang menyatakan percaya kepadanya. Dan dalam dua kisah ini dengan jelas dikatakan, di Yohanes 2 tadi dikatakan mereka percaya karena mereka melihat mukjizat. Di Yohanes 4:48 dikatakan kamu nggak mungkin percaya kalau kamu nggak melihat mukjizat yang aku lakukan. Jadi dasar dari kepercayaan mereka bukan karena mereka ingin mengenal kebenaran dengan baik atau dengan sesungguhnya. Dasar dari kepercayaan mereka adalah karena mereka melihat mukjizat. Pertanyaannya, bagaimana kalau mereka tidak melihat mukjizat? Sekali lagi ini menjadi awasan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Camkan ini baik-baik. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka mari kita memiliki iman yang murni. Kita menjadi murid yang benar-benar murid. Apa tandanya? Kita menjadi murid yang benar-benar murid. Yesus berkata, tandanya adalah apapun yang terjadi, kamu tetap tinggal di dalam firman. Jadi susah atau senang, ya mudah atau sulit, sehat atau dalam keadaan sakit, cukup atau dalam keadaan kurang cukup, jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah katakan, Tuhan betul enggak ya Engkau peduli terhadap aku. Jangan. Amin, saudara. Ya. Dalam keadaan apapun, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Nah, inilah tanda bahwa kita adalah murid yang benar-benar
seorang murid sejati dari Tuhan. Jadi bukan tanpa alasan Yesus mengajarkan pendengarnya yang pertama itu, orang-orang Yahudi yang baru bertobat, orang Yahudi yang baru bertobat, aku tahu imanmu masih murni, tapi masih dangkal, kau belum tahu apa-apa. Aku kasih engkau satu pokok kebenaran. Jangan seperti mereka yang kemarin-kemarin, mereka percaya kepadaku bukan karena mereka betul-betul ingin mengikut aku, bukan. Karena mereka ingin melihat mukjizat dan merasakan mukjizat terus. Itu sebabnya dia yang diteguhkan Yesus. Kamu tidak akan percaya kalau kamu tidak melihat mukjizat. Jangan seperti mereka. Kira-kira gitu kata Yesus. Nah, supaya engkau tidak menjadi seperti mereka, tetaplah tinggal di dalam firman. Dan firman yang kau hidupi itu akan membuat engkau merdeka. Itu akan membuat engkau merdeka. Kira-kira itu isi pesan Yesus. Kita lanjutkan sedikit, saudara. Ya. Saya mau tunjukkan saudara satu ayat lagi. Yohanes 6 ayat 60. Naik lagi. Tadi 4, sekarang 6. Ayat 60. Seorang boleh membaca ayat 60 dan ayat 64. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Iya. Terbukti lagi ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang begitu keras bagi mereka. Ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika Yesus mengajarkan kebenaran yang dalam tanda kutip pahit untuk didengar. Firman Tuhan jelas mencatat, banyak murid-murid berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Lalu di ayat 64 dikatakan, banyak di antara mereka menjadi tidak percaya. Saudara-saudara perhatikan. Ya. Ini juga banyak terjadi akhir-akhir ini. Khotbah-khotbah yang keras, khotbah-khotbah yang menampar, menyinggung, tidak banyak disukai oleh orang-orang. Betul saudara? Padahal itulah yang membuat saudara menjadi murni. Sekarang yang disukai itu yang lucu. Alasannya apa saudara-saudara? Karena Senin sampai Sabtu sudah capek kerja. Masa di gereja ditemplak-templak lagi kan gitu. Makanya pendeta yang bisa melawat sekarang itu laku laris gitu, saudara. Makanya saya sedang belajar melawat dari Sule supaya saya laku. Ya, saudara lihat, waktu Yesus berbicara kebenaran itu begitu keras, kebenaran itu menyinggung mereka. Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, beberapa khotbah Yesus itu menyinggung mereka, saudara. Lalu orang yang tadinya percaya, mereka menjadi mundur. Kenapa? Perkataan ini keras. Siapa yang bisa mendengarnya? Maksudnya bukan mereka nggak mampu dengar. Arti dari kalimat ini, perkataan ini keras, menyinggung saya. Perkataan ini keras, nggak cocok dengan apa yang saya inginkan. Perkataan ini keras, bukan seperti apa yang aku harapkan. Kalau gitu, Oga nggak jadi percaya, mundur. Ini yang diamati oleh Yesus. Kenapa dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu? Karena kalau kita hidup dan tinggal di dalam firman Allah, dan apapun yang terjadi kita tetap tunduk kepada firman Allah, maka dosa tidak akan lagi menguasai kita. Amin. Kalau apa yang terjadi di Yohanes 6 ini, mereka tadinya percaya, tetapi karena mereka merasa perkataan ini menyinggung mereka, mereka akhirnya mundur dan tidak menjadi percaya lagi. Dosa kembali menguasai mereka. Itulah sebabnya orang-orang seperti ini tidak mengalami kemerdekaan. Jadi bukan tanpa alasan Yesus dengan tegas berkata, jika kamu menjadi muridku, tinggallah di dalam firman. Itu
Ada banyak orang yang mengaku, oh Tuhan Engkau Raja. Itu bukan sungguh-sungguh, karena mereka hanya mengalami mujizat Tuhan. Ya, memang tidak salah kalau orang menjadi percaya diawali dengan mengalami mujizat, itu tidak salah. Misalnya, seorang yang sakit, dia belum percaya, kita doakan dia sembuh, lalu percaya kepada Yesus. Itu tidak salah. Tetapi setelah dia percaya, dia pasti harus dimulihkan, betul? Dia harus bisa akhirnya menerima apapun yang Yesus tentukan bagi hidup. Yang bermasalah adalah ketika di tengah perjalanan hidupnya sebagai seorang Kristen, dan dia mengharapkan mujizat lagi dari Yesus, dan pas Yesus tidak kabulkan, lalu dia menjadi mundur, itu menjadi masalah. Berarti imannya hanya didasarkan pada mujizat. Imannya hanya didasarkan kepada apa yang dapat dia peroleh dari Tuhan. Nah, ini yang tidak direkomendasikan oleh Yesus. Iman seperti ini yang tidak boleh kita miliki. Iman yang harus kita miliki apa? Ya seperti yang tadi. Kalau kamu benar-benar mau menjadi muridku, kata Yesus, ya, tetaplah tinggal di dalam firman-Ku. Kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau berdoa dijawab yes atau no, tidak masalah. Betul? Amin. Benar? Ini berat loh saudara. Saya ulang ya. Kalau kita tetap tinggal di dalam firman Allah, menjadi murid Yesus yang sejati, engkau berdoa dijawab ya atau tidak masalah. Berani? Ini tanda iman yang sejati. Kenapa tidak masalah? Karena Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau Yesus tidak menjawab doa kita dengan kata yes, berarti memang itu salah buat kita, betul nggak? Nah, Yesus nggak pernah salah loh. Tuhan nggak pernah keliru. Jadi kalau Tuhan tidak mau mengabulkan apa yang kita minta, itu bukan karena Dia nggak mengasihi kita, justru karena Dia mengasihi kita yang kamu minta keliru. Nah, ketika kita meminta sesuatu dan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita tidak masalah. Nah, itulah iman yang sempurna. Itulah iman yang murni. Tapi kalau ketika kita meminta kepada Tuhan, kita mengharapkan mujizat dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan mujizat itu, lalu kita mulai ngomel sama Tuhan. Nah, itulah kita seperti tipe-tipe yang Yohanes 2 tadi, Yohanes 4, Yohanes 6 tadi. Ya. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak merdeka, diperbudak lagi oleh dosa. Kenapa kita diperbudak lagi oleh dosa? Karena kita tidak tetap tinggal di dalam firman Allah. Nah, itu dia saudara. Ya. Untuk itulah kepada orang Yahudi yang baru percaya ini, Yesus menekankan betapa pentingnya untuk tinggal di dalam firman-Nya. Penting sekali. Dan ini nanti diulangi oleh Yohanes di pasal 15. Waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Coba saudara buka Yohanes 15 ayat 4 ini. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Seorang boleh baca buat kita. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok kamu. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Ya, ini diulang lagi prinsipnya. Ya, diulang lagi. Tapi ini lebih luas lagi dibahas oleh Yesus. Terkait bagaimana orang yang percaya menghasilkan buah. Lalu supaya enak perumpamaannya, Yesus mengambil ibarat atau analogi tentang pokok anggur. Dikatakan Yesus adalah pokok anggur, ya, dan kita adalah rantingnya. Ya, ini mah dikatakan akulah pokok anggur,
kamu rantingnya. Lalu ranting tidak bisa berbuah kalau ia tidak tinggal tetap pada pokok anggur itu. Lalu diberikanlah penjelasan dari analogi ini. Apa artinya? Artinya di ayat 4 tadi, kamu sebagai ranting harus tetap tinggal di dalam firman-Ku, di dalam Aku. Makanya dikatakan tinggallah di dalam Aku, dan Aku harus kamu kasih tempat di dalam kamu. Karena Aku adalah pokok anggur, kamu ranting. Kalau kamu terpisah dari Aku, itu sama dengan ranting anggur dipotong, tidak bisa menghasilkan buah. Yang tadi di pasal 8, Yesus masih berbicara tentang kepada petobat-petobat baru, ya bagaimana mereka untuk tetap tinggal di dalam kebenaran, karena kebenaran yang akan memerdekakan. Di pasal 15 ini, secara khusus Yesus memperluas tentang dampak dari tinggal di dalam Dia, yaitu menghasilkan buah. Dan kalau kita baca seluruh perjanjian baru, salah satu ide teologis yang paling banyak dibahas adalah tentang buah. Mulai Yohanes membahas tentang buah di Injil Matius, ya. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Di pasal 7, ya, yang kita bahas kemarin, kamu akan mengenal pohon dari buahnya. Ya. Ada banyak di seluruh teks perjanjian baru itu ada banyak bahas tentang buah. Ya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tentu saja menghasilkan buah yang tidak baik. Itu analogi yang dipakai oleh Yesus dalam perumpamaan. Jadi saudara-saudara, ya betapa pentingnya kita tinggal di dalam firman Tuhan. Betapa pentingnya orang-orang yang baru percaya tadi itu untuk tidak meniru kelakuan orang-orang yang tadinya percaya kepada Yesus. Apa kelakuannya? Ya tadi, mereka percaya hanya karena mendapatkan sesuatu. Ya, mereka percaya hanya karena mendapatkan sesuatu. Makanya pemberitaan Injil menurut saya adalah pemberitaan Injil yang menekankan tentang bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, sehingga pengorbanan Yesus itu cukup bagi kita. Kalau gereja mengadakan bakti sosial, ya adakan saja bakti sosial, ngasih fakir miskin makan misalnya. Ya, tapi tidak perlu dipaksakan di situ harus ini didoakan dan sebagainya. Kalau didoakan dalam hati boleh dong, ya kan? Tetapi bukan karena mereka menerima itu baru mereka percaya. Kan banyak sekarang gitu kan? Bagi-bagi sesuatu diharapkan dengan mereka membagi sesuatu kepada orang lain bisa menerima Yesus. Itu imannya nanti seperti iman yang ditemui oleh Yesus itu. Karena mereka mendapatkan sesuatu maka mereka percaya. Kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, atau kalau apa yang diajarkan Yesus kepada mereka tidak cocok, menyinggung mereka, menyakiti hati mereka, mereka akan mundur. Makanya jemaat yang militan menurut saya adalah sekeras apapun khotbah pendeta, sesakit apapun hatimu, engkau tetap sukacita menerimanya. Itu baru jemaat yang militan. Amin. Amin. Nah, aminnya kurang serius soalnya. Jadi saya tidak mau di antara jemaat kita suatu hari kalau saya khotbah lalu saudara tersinggung, saudara nggak ke gereja ya. Nggak enak khotbah pendetanya itu tersinggung saya. Syukurlah kalau saudara masih bisa tersinggung, betul? Berarti ada sesuatu yang dikoreksi kan? Betul nggak? Kalau sampai khotbah saya menyinggung saudara, saudara sebenarnya harus kasih persembahan sama saya. Selamat Pak Bapak menyinggung saya, berarti ada sesuatu yang berubah. Kasih persembahan. Kalau khotbah saya tidak menyinggung saudara, khotbahnya nggak pas gitu. Loh betul saudara. Saudara ingat saya juga pernah jadi jemaat. Seringkali itu menemplak saya khotbah-khotbah pendeta itu. Betul.
Tapi puji Tuhan loh, respon saya begitu. Iya ya, betul ya. Nah itu. Amin. Nah itu. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam firman Allah. Dengan demikian kita merdeka. Nah salah satu dampak merdeka apa? Yaitu tadi. Biar firman Tuhan yang disampaikan begitu keras, saudara fine aja, betul lah? Betul lah? Gak ada kan pulang gereja? Saya salah nih pendeta. Gak ada, fine aja. Artinya saudara merdeka. Betul itu. Kalau salah. Ya benar. Tadi memang saya begini salah saja. Untung firman Tuhan menolak saya. Kalau enggak saya kan nggak diingatkan. Ya kan justru harus kasih selamat kan. Kalau bapak menusuk jantung saya. Misalnya kan gitu. Ya, kita harus berbeda. Amin. Pola pikir kita tuh berbeda. Banyak orang di luar sana khotbah menumplak dia cemberut. Oh bukan, itu bukan tipe iman yang benar. Bukan. Dan saya tidak mau ada seorang pun di antara kita seperti itu. Yesus membuktikan waktu dia bicara keras kepada orang-orang yang sudah percaya di pasal 4 tadi, dia begitu keras bicara. Orang-orang percaya tadi bilang, aduh parah nih Pak, nyinggung saya nih. Di ayat 4 dikatakan mereka malah menjadi tidak percaya, saudara. Ya? Baik, mereka yang percaya kemudian tetap tinggal di dalam firman oleh Yesus disebut sebagai benar-benar menjadi murid. Kita lihat sebentar ya. Coba kita perhatikan ayat 31 pasal 8 tadi. Tadi ya, pasal 8 ayat 31. Dikatakan di sini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap di dalam firman. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu tetap tinggal. Karena ada kata meno di sana. Di dalam bahasa Yunani kata meno itu tetap tinggal. Dalam konteks firman Allah, kata meno ini bisa kita terjemahkan sebagai tinggal di dalam firman Allah, atau menggenggam firman Allah, atau menyimpan firman Allah itu di dalam hati, atau mengharapkan firman itu terus menerus. Makanya Daud gak salah ya, dikatakan hatiku hancur mengharapkan, merindukan Tauratmu, kata Daud. Saudara, kerinduan kepada Taurat Tuhan itu menghancurkan hati Daud. Bukan berarti hatinya benar-benar hancur, artinya Daud merindukan kebenaran Tuhan. Kalau kita udah sampai level merindukan kebenaran Tuhan, saudara, waduh, saya yakin saudara gak akan goyah apapun yang terjadi. Ya. Kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita merindukan kebenaran, haus akan kebenaran, seperti Daud itu, hatiku hancur merindukan Tauratmu. Artinya hatiku begitu rindu, saking rindunya bisa digambarkan seperti hancur merindukan Taurat atau kebenaran Tuhan. Makanya kata meno di ayat 31 ini yang diterjemahkan oleh Elai sebagai kamu tetap dalam firman, itu sebenarnya kamu tetap tinggal dalam firman. Kamu menggenggam firman itu, nggak mau lepas. Kamu menyimpannya dalam hati, ya, atau kamu mengharapkan terus menerus firman itu datang. Ini kerinduan kepada firman. Di beberapa kesempatan Daud juga berkata, seperti rusa yang merindukan aliran air, aliran sungai atau air, demikianlah aku rindu kepada Allah, kepada hukum-hukum, kepada firman Allah. Nah, kalau kita udah sampai pada titik merindukan firman Allah, apapun yang terjadi, kita pasti akan mengejar firman Allah. Amin, saudara. Apapun yang terjadi. Sekali lagi saudara, saya lahir bukan tiba-tiba jadi pendeta. Saya juga pernah jadi jemaat seperti saudara. Dan saya sudah beberapa kali saksikan saudara.
Tidak punya ongkos untuk pergi ke gereja, saya jalan kaki. Sini Labuan, jalan kaki. Gak ada alasan tuh, gak ada ongkos, gak ada motor, jalan kaki. Ibadah sekolah minggu jam 8, setengah 7. Umur saya masih 5 tahun sama abang-abang saya udah jalan ke gereja. Gak ada ongkos. 1,5 jam kami jalan. Pelan-pelan. Betul? Itu pengalaman hidup saya, saudara. Pengalaman saya. Jadi saya tidak ngomong kosong di sini. Nah, tapi kalau ada jemaat gak bisa ke gereja hanya gara-gara hal-hal sepele, saya berani katakan sepele. Gak ada ongkos misalnya. Kalau rumah saudara hanya sampai di sana atau di situ, ya diupayakan. Amin. Atau hanya gara-gara hal-hal yang kecil yang remeh sampai engkau tidak menghadiri kebaktian atau tidak merindukan Tuhan. Kita tidak bicara dalam konteks COVID ya. Kalau konteks COVID ini kadang-kadang justru kita melarang orang yang keluar untuk datang. Kita bicara secara umum. Kerinduan, kita bicara tentang kerinduan. Kita bisa ukur kerinduan kita setiap hari. Apakah setiap hari kita mau datang kepada Tuhan? Atau setiap hari kita merindukan firman? Kita bisa ukur sendiri, saudara. Ya. Nah, kembali ke tinggal di dalam firman. Ya, menyimpan firman itu dalam hati, menggenggamnya, mengharapkan firman itu terus-menerus. Kalau kita mau simpulkan ini secara umum, maka kita dapat menyimpulkan ini bicara tentang ketekunan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Tekun. Ketekunan. Tekun untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Kalau orang yang tekun itu digambarkan orang yang tidak bisa digoyahkan oleh apa. Dia tekun. Ya. Jadi imannya benar-benar berdasar pada ketekunannya kepada Allah. Ketekunannya untuk mengenal Tuhan. Imannya tidak didasarkan oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Kalau apa yang dialaminya baik, hatinya girang. Ketika apa yang dialaminya tidak baik, moodnya buruk. Tidak. Kita harus belajar sampai titik itu. Jadi Tuhan mengharapkan kita ketekunan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Ketekunan adalah tanda utama iman yang benar. Ketekunan adalah tanda utama murid yang sejati. Seorang yang menaati firman, selain menaati, orang yang tekun juga memahaminya, berusaha memahami firman dengan baik. Ya. Kenapa saya sekali lagi saudara, saya mau tekankan ini. Biar saudara bilang itu aja kok yang diomongin pakai enggak. Kenapa saya mau susah-susah membuat seperti studi kata? Karena saya mau jemaat saya pandai memahami firman. Ya, tidak ada kok yang maksa saya harus buat seperti itu, enggak. Tapi saya tidak mau melihat jemaat saya hanya mendapatkan khotbah di hari Minggu saja. Saya mau jemaat saya ini pandai memahami firman. Kalau jemaat pandai memahami firman, lalu firman itu dipraktekkan dalam hidup mereka, saya akan mendapati jemaat yang bertumbuh. Ya, saya harap saudara menghargai apa yang saya buat. Sekali lagi, saya tidak ingin melihat jemaat kita menjadi jemaat yang biasa. Ya, yang biasa, yang tahunya cuma dasar-dasar yang di atas, kulit-kulitnya tok. Saya pengen jemaat kita mengetahui firman Allah sampai ke dalam. Amin, saudara. Dan saya tidak ingin memberikan saudara makanan yang lembek-lembek, kayak bubur-bubur, enggak.
Saya juga pengen saudara mampu menelan makanan-makanan yang keras dan pahit. Amin. Baru kita menjadi murid yang benar-benar murid. Saya sudah 17 tahun menggembala di Sumbawa, 2004 sampai 2021. Saya sudah melihat banyak orang, tipe orang yang gak tahan dengan yang pahit-pahit itu banyak. Banyak saya lihat. Gak usah jauh di jemaat kita, ya. Tapi lama-lama hilang-hilang sendiri. Makanya dalam penggembalaan saya membagi jemaat itu dalam 2 golongan. Golongan pertama adalah jemaat biasa. Siapa jemaat biasa? Mereka yang nggak mau dididik. Mereka yang sudah dididik nggak mau taat, saya biarkan menjadi jemaat biasa. Jadi kalau saudara buat salah lalu saya nggak mau tegur-tegur saudara lagi, itu saudara sudah jadi jemaat biasa. Ya, tapi kalau saya masih menegur saudara, Pak, itu salah. Nah, saudara masih saya anggap sebagai jemaat yang dimuridkan. Ini supaya saudara memahami posisi thinking saya, pemikiran saya. Saya perlu beritahu, karena ini penting. Umur kita sudah 17 tahun di sini. Gereja kita sudah 17 tahun. Ya, kalau remaja itu udah sweet 17 katanya, betul nggak? Ya kan? 17 tahun penggemblengan, seharusnya menjadi dewasa saudara. Ya. Semoga kita semua yang hari ini ada, jemaat kita, mau menjadi jemaat yang dimuridkan. Amin. Nah, kalau seseorang dimuridkan itu kadang dipukul, saudara. Itu kadang dijewer telinganya. Itu kadang diketok kepalanya. Kalau seseorang dimuridkan. Tapi bukan berarti nanti saya datang sama saudara, telinga saudara saya jewer. Bukan. Itu hanya analogi. Ya. Itulah seorang murid. Nah itu dia. Makanya Yesus menekankan betapa pentingnya menjadi murid. Jika kamu mau benar-benar jadi muridku, kata Yesus, berarti ada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi bukan murid Yesus, yaitu tadi. Yang percaya hanya karena melihat mujizat itu tadi. Diajar pun nggak mau dengar, dinasihatkan pun nggak mau tuntas, diberikan yang baik juga ngelawan. Sama Yesus dianggap orang biasa. Makanya Yesus dengan tegas berkata, bagaimana? Kamu baru percaya nih, mau nggak jadi muridku yang benar? Mau, tinggal dalam firman. Ya, mereka yang menjadi murid Tuhan, mereka menaati firman Tuhan, memahami firman itu dengan lebih baik, menggali. Saya tahu saudara nggak mungkin bisa menggali firman Tuhan dengan baik, karena saudara tidak terdidik di sekolah teologi. Makanya saya yang terdidik di sekolah teologi menggali firman itu dan memberikannya kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak mau menikmati apa yang saya berikan, ya sudah. Tapi saya yakin saudara menikmati apa yang saya berikan. Semoga. Ya. Saya beritahu saudara sesuatu yang keras hari ini. Ya, saudara tidak bisa menggali firman Tuhan dengan sendiri, tidak bisa. Saudara nggak pakar di situ, betul? Atau ada yang pakar di sini menggali firman? Coba tunjukkan. Ada? Enggak kan? Saya bisa menggali. Saya studi di sini. Studi saya bahkan advance, bagus. Makanya saya menggali firman, memberikannya kepada saudara. Yang saya berikan itu sudah bahan jadi, nikmatilah bahan jadi. Amin. Amin. Jangan disia-siakan. Ya. Nah itu dia, orang yang menjadi murid Kristus itu mau menggali, mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga apa? Mereka tidak tergoyahkan ketika ada hal lain yang menentang kebenaran itu. Tidak tergoyahkan. Suatu
hari saudara digoda untuk tinggalkan Yesus demi apapun, tidak tergoyahkan. Saudara, saya sudah banyak melihat orang yang meninggalkan Yesus, akhirnya menyesal juga kalau sudah sakit, kalau sudah mengalami keburukan. Saya menyesal meninggalkan Yesus. Nah, kenapa kemarin-kemarin kamu tinggalkan Yesus itu? Gara-gara jodoh gak ada? Ini pengalaman pribadi saya. Kemarin saya baru melayani yang seperti itu. Kemarin by phone. Menyesal meninggalkan Yesus. Jangan hanya menyesal. Kalau saya ngomong kan gitu-gitu aja terasa. Ya, jangan saudara. Kalau kita menjadi murid Tuhan dan kita tunduk kepada semua peraturan Tuhan, kita akan merdeka. Kita merdeka. Artinya apa? Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ya, seperti itu. Apapun yang menentang kebenaran itu, kita tidak akan boleh. Kita tidak akan boleh. Sekali lagi saya ungkit kehidupan para pesohor-pesohor di negeri ini. Ya, itu sebabnya saya tidak begitu respect dengan orang-orang atau orang-orang terkenal, misalnya artis saja. Kristen nyanyi lagu-lagu rohani di YouTube, sebenarnya keluarkan album, 2 bulan lagi sudah tinggalkan. Diundang ke gereja persaksian, wah hebat luar biasa, nggak lama tinggalkan Tuhan. Saudara, begitu. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang iman. Kadang-kadang gereja mengundang artis itu tujuannya cuma satu, yang diundang terkenal supaya banyak orang datang. Jujur saja. Setelah itu dampaknya apa? Enggak ada. Tapi bukan berarti salah loh ya, mengundang artis nggak salah. Tetapi kalau motifnya hanya untuk mengundang orang, apalagi ada artis disuruh melawak di mimbar. Ada artis yang disuruh melawak di mimbar. Stand up comedian disuruh melawak di mimbar supaya orang banyak datang. Ini betul-betul melecehkan saudara. Apa ya? Banyak. Makanya saudara-saudara, mari kita memiliki iman yang sejati. Berikutnya sedikit lagi. Kamu akan mengetahui kebenaran, kata Yesus. Kata kamu akan mengetahui kebenaran. Ini tidak hanya merujuk kepada pengetahuan intelektual saja. Ya. Saya tahu saya tidak boleh bohong. Siapa yang nggak tahu kalau kita nggak boleh bohong, angkat tangan. Berarti semua sepakat tahu ya kalau firman Tuhan melarang kita berbohong, betul? Sepakat? Siapa yang masih berbohong? Nggak ada ya? Berarti saudara mempraktekkan firman Tuhan. Nah ini saudara, kamu akan mengetahui kebenaran. Itu nggak hanya merujuk kepada pengetahuan intelektual saja. Saya tahu bahwa kita nggak boleh bohong. Tapi itu juga harus merujuk kepada komitmen moral. Apa komitmen moral itu? Yang kemauan kita untuk taat. Bohong putih, bohong kudus, bohong untuk kebaikan, itu nggak ada. Daripada berkelahi yang sudah bohonglah. Ya nanti terus begitu. Apalagi dalam rumah tangga, betul kan? Ya, ini yang mau berumah tangga nih, catat nih satu ya. Jangan bohong demi kebaikan. Daripada berkelahi Pak, lebih baik bohong Pak. Nanti begitu terus sampai kiamat. Daripada istri saya ngomel, lebih baik saya bohong. Sering tuh masih saya dengar, gak usah ke istri. Hey bro, di mana? Sudah on the way. Padahal masih ngopi kan? Bilang aja masih ngopi, bentar lagi
benarkan yang biasa, tetapi biasakan yang benar. Ya, itu dia. Jadi sekali lagi kamu akan mengetahui kebenaran di sini tidak hanya merujuk kepada pengetahuan intelektual, itu juga merujuk kepada ketaatan moral atau komitmen moral. Komitmen moral yang dimaksud adalah komitmen untuk mentaati kebenaran itu. Karena kalau kita hanya membuat kebenaran itu sampai di sini saja, ya, jadi kita nggak beda dengan orang-orang pintar lainnya yang tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka hanya punya pengetahuan, tidak tunduk kepada pengetahuan itu. Ya, nah kondisi seperti inilah yang disebut sebagai hal yang memerdekakan mereka. Jadi kalau kamu tahu firman, kamu mempraktekkan firman, kamu adalah orang yang merdeka dan kamu adalah muridku. Kira-kira itu kesimpulan Yesus. Jadi kalau orang tahu firman, tidak mempraktekkan firman, bukan murid Tuhan, bukan juga orang yang merdeka, tetapi mereka adalah hamba yang masih diperhamba oleh dosa. Makanya di ayat 33 sampai 36, orang Yahudi yang belum tahu apa-apa tadi bilang, "Loh, kok kami harus merdeka? Emang kami pernah dijajah?" Nah, gitu kan? Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kami harus merdeka?" Lalu Yesus bilang, "Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah dosa. Kalau kamu masih tinggal dalam dosa, kamu hamba dosa. Makanya ganti tempat tinggalnya. Tadinya tempat tinggalnya dosa, sekarang firman. Ganti, pindah," kata Yesus. Maka kalau kamu tinggal tadi tempat tinggalmu dosa, kamu hamba. Kalau kamu ganti, pindah, tempat tinggalmu adalah firman, kamu orang merdeka. Nah, itu yang dijelaskan Yesus dari ayat 33 sampai 36 itu, saudara. Ya, karena waktu itu orang Yahudi sudah sedang dijajah Roma. Beberapa di antara mereka menyangka bahwa Yesus datang untuk memerdekakan mereka dari Roma. Bukan, Yesus datang memerdekakan mereka dari dosa. Walaupun mereka mati di tangan penjajah Roma, mereka tahu bahwa mereka masuk surga. Amin. Apa gunanya kita bebas dari penjajahan Belanda kalau kita nggak bebas dari penjajahan dosa? Kita bebas dari Belanda, kita bebas dari Jepang, mati di neraka. Nggak ada gunanya. Tapi kita sudah bebas dari Belanda, kita bebas dari Jepang, kita juga bebas dari dosa. Amin. Itu yang dikatakan kita merdeka. Kesimpulan, kita sudah merdeka dari Belanda dan Jepang, itu puji Tuhan. Masih ada yang mau dijajah? Ada ya? Berikutnya kita juga harus merdeka di dalam Kristus. Mari kita ikuti Yesus bukan karena semua mukjizatnya, tapi karena kita benar-benar ingin taat kepada menjadi murid. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang menghadang, apapun yang merintangi iman kita tidak berpaling dari Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kita nggak berpaling. Apa? Karena apa? Kita udah merdeka. Kita nggak perlu lagi ditaklukkan oleh dosa. Amen. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.